Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nanda Putri, NIM 2101000089 dari Fakultas Hukum akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara sebagai falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila juga mengandung pandangan dan nilai yang dapat menjadi substansi ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan hukum utama bangsa Indonesia di dalam menegakkan hukum yang berlaku. Segala bentuk hukum harus merujuk pada Pancasila. Jika tidak merujuk pada Pancasila, maka hukum itu salah. Pancasila ialah pedoman dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari masyarakat Indonesia dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila, segala tindakan tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan petunjuk hidup sehari-hari. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu dijunjung tinggi agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur. Dalam mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari merupakan hal yang wajar bagi bangsa Indonesia, karena merupakan hal yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, yang sudah terbiasa dilakukan, misalnya gotong royong, tolong menolong, ramah, sopan santun merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan pola tindak yang dijiwai sila-sila Pancasila secara utuh, bersumber kepada pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat kebiasaan, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 14. Tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada buku Sutasoma, istilah Pancasila memiliki dua arti, yaitu berbatu sendi 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, 5. Tidak mabuk minuman keras. Sedangkan Pancasila yang dijadikan dasar negara kita mempunyai arti 5 dasar dengan rumusan yang sah dan resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 29 April 1945,
Badan ini dibentuk pemerintahan Jepang sebagai tindak lanjut atau realisasi dan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. BPUPKI sendiri baru dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada 29 Mei 1945. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia merdeka. Pada sidang pertama tersebut muncul usulan rumusan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Profesor Dr. Sutomo 31 Mei 1945, dan rumusan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dengan tegas rumusan tersebut diberi nama Pancasila. Atas dasar tersebut, pada tanggal 1 Juni diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Untuk membahas dan merumuskan usulan-usulan tersebut, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, di luar sidang BPUPKI, panitia kecil tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematis Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada Piagam Jakarta tersebut menuai perselisihan antara umat beragama karena masyarakat Indonesia tidak semua beragama Islam. Oleh karena itu, rancangan pada sila pertama harus diubah karena belum sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari watak masyarakat Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI dan melaksanakan sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam uraian di atas, rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar, yaitu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yaitu PPKI. Para ahli diantaranya Notonegoro, Darji Darmodiharjo, dan Hazairin berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan keutuhan yang tidak terpisahkan, karena tiap sila mengandung 4 sila lainnya. Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis hierarkis, yang mengandung arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri dalam rangkaian susunan kesatuan itu.
sehingga tidak dapat dipisahkan. Mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 berhubungan dengan ketetapan nomor 1 MPR nomor 1/MPR/1988 nomor 1/MPR/1993 Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia hingga kini. Pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 menjadi masa ketika Pancasila menjadi ideologi yang diindoktrinasikan secara tertib kepada hampir semua warga negara Indonesia. Hal itu tercantum dalam melalui ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 lewat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau sering disebut dengan P4. Pancasila dibedah dan nilai baru dirumuskan. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978. Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada Maret 1976, pemerintah juga membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau BP7. Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu penasihat Presiden tentang pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P7. Setiap sila diurai dan dikembangkan dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan. Indoktrinasi yang dilakukan secara masif sejak 1978 terbukti ampuh untuk memaksa orang mengingat bunyi sila-sila dalam Pancasila. P4 dirancang agar dapat menjaga kelestarian dan keampuhan Pancasila demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penataran P4 dipraktik sebagai kewajiban yang bersifat indoktrinatif dan dijadikan persyaratan untuk jabatan formal. Bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, fondasi ideologi yang dibangun untuk melanggengkan rezim totaliternya pun dilengsarkan. P4 dihapus lewat ketetapan MPR tahun 1998. Setelah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta membekukan program penataran P4 bagi mahasiswanya tahun 1998. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono membekukan penataran P4 bagi semua mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional dan mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan urgensi memahami dan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua yang berbunyi, Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pancasila memiliki nilai yang tetap dan tidak bisa diubah. Kehidupan bermasyarakat harus jalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut. Berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu membantu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas telah melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi besar di dunia, berkembang dalam gerak tumbuh pemerintahannya. Menurut Notonegoro, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan materi vital dan nilai vital. Dengan demikian, nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis, yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosial sebagai tujuannya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga dilambangkan keesaan Tuhan. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengalaman Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kedua dalam Pancasila ini dilambangkan dengan rantai emas dengan latar berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Sila kedua ini sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menghargai dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Adapun hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, mengakui persamaan, hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangsa pada negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pertama, bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat. Kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat musik, bahasa, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Keempat, saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Kelima, saling gotong royong antar masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini diartikan sebagai kegiatan musyawarah antara orang untuk melahirkan suatu keputusan. Pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan berdiskusi. Dalam sila keempat ini, adapun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. Kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Ketiga, belajar untuk tidak egois. Keempat, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan diartikan sebagai kebutuhan pokok kita, yaitu makanan, dan sandang kebutuhan pakaian kita. Oleh karena itu, padi dan kapas menjadi simbol dalam sila kelima ini.
Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Hal ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya mengedepankan sikap adil antar semua manusia. Kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi dan golongan. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila senantiasa dinyatakan secara jelas dalam ketetapan MPR. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan pandangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat. Pancasila tersebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, merata, serta material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada beberapa implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ipolek Sosbud Hankam. Berikut penjelasannya. 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Secara objektif, manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila, sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri. Kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Implementasi Pancasila
dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pengembangan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara memiliki aturan hukum sesuai dengan perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Itu adalah penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.